Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Mukhtar. Saya salah satu mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, asal dari Jember. Dan di sini saya akan sedikit menceritakan tentang seorang ulama yang menjadi salah satu ulama yang berjasa dalam peradaban Islam, khususnya di daerah Jember, yakni beliau Al-Qutubi Syahir Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ya. Jadi beliau mendakwakan Islamnya di Tanggul dan sampai akhir hayatnya. Dimulai dari biografinya, beliau lahir di Hadramut pada tahun Hijriyah, yakni tahun 1313 Hijriyah itu, atau dalam Masehi tahun 1895 Masehi atau 1895 Masehi. Beliau dilahirkan di Hadramut, yaitu berada di desa Bakorbah, Hadramut, ya. Jadi dalam diceritakan dalam buku karya Van der Beek bahwa orang Arab yang rata-rata yang ingin mendakwakan Islamnya itu, yang ingin pergi ke Indonesia itu rata-rata orang yang berdagang. Jadi dia seorang mandiri dan pedagang. Disitulah Habib Soleh ke Indonesia. Dan di dalam buku Van der Beek lagi, kalau ketika orang Arab hijrah dari tempatnya menuju ke pribumi atau di Indonesia itu melalui ingin mengetahui sanak keluarganya. Makanya rata-rata orang Arab itu ketika masuk Indonesia untuk mendakwakan, dia masih lajang, ya, masih lajang. Makanya pada saat itu para habaib, para sayyid itu menikahi orang Indonesia atau pribumi. Begitu pula Habib Soleh. Jadi pertama beliau ingin dakwah dan sekaligus ingin silaturahim kepada sanak keluarganya yang berada di Tempeh Lumajang. Setelah mengetahui, beliau ingin dan menikahi seorang manusia pribumi, yaitu di daerah Lumajang, dan setelah itu menikah lagi di daerah Tanggul sendiri. Mungkin itu. Kenapa beliau berjasa dalam peradaban Islam khususnya di daerah Tanggul? Karena beliau yang pertama sangat masyhur atau seorang wali pada zamannya, sampai habaib pada zamannya mengatakan bahwa martabat Habib Soleh dan kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah, dan doanya sering terkabul dan pasti dikabulkan oleh Allah. Itu kata habaib pada zamannya, seorang waliullah yang masyhur pada zamannya itu. Dan juga Habib Soleh itu dikenal dengan sebutan doanya mengalahkan kilat, karena banyak sekali orang yang pernah merasakan
kekaromahan Habib Soleh Tanggul. Di samping itu Habib Soleh juga sangat bijaksana, dan ketika orang memandang Habib Soleh itu merasa wibawahnya. Makanya, dan lagi Habib Soleh itu seorang yang zuhud dan seorang sufi ya, pada zamannya. Bahkan beliau itu sangat miskin. Dia tidak menampakkan, meskipun miskin, dia tidak menampakkan kemiskinannya untuk meminta atau meminta kepada orang lain. Dan lebih anehnya lagi, Habib Soleh itu dijuluki orang kaya di Hadramut. Ini salah satu karomahnya Habib Soleh. Jadi pada saat itu Habib Soleh disuruh ke Arab pada zamannya untuk mengobati seorang putri dari seorang raja. Maka setelah mengobati dan biiznillah, dengan izin Allah, seorang putri dari raja Arab tersebut sembuh. Makanya pada saat itu raja sangat bingung dan agak sombong, dan ingin menikahkan Habib Soleh dengan putrinya. Tapi Habib Soleh menolak karena pada saat itu dia sudah beristri di Indonesia, dan ingin memberikan emas. Dengan bangga dia memberikan uang dan emas yang banyak sekali. Tapi Habib Soleh dengan sangat sopan menolak tersebut. Maka perkataan Habib Soleh, jangan sumbangkan ke saya, sumbangkan kepada penduduk Hadramut Yaman. Maka pada saat itu raja mengiyakan dan memberikan hadiah yang tadinya mau diberikan kepada Habib Soleh, lalu diberikan kepada penduduk Hadramut. Maka sampai orang-orang Hadramut pada zamannya itu, kalau ketika ada orang Indonesia yang ke sana dan tahu Habib Soleh, maka rata-rata orang Hadramut mengatakan, Habib Soleh yang kaya raya itu kan. Jadi isunya padahal itu harta dari seorang raja Arab yang diberikan kepada Habib Soleh. Begitu. Setelah dakwah Habib Soleh itu ke Indonesia, ada qaul yang mengatakan pada umur 21 tahun beliau berangkat dari Hadramut hijrah dari Hadramut ke Indonesia. Ada yang mengatakan umur 26 tahun. Ketika umur 21 tahun itu kira-kira beliau hijrah, yaitu 1921 Masehi. Beliau hijrah dari Hadramut ke Indonesia, seperti itu. Itu mungkin itu pengalaman atau dakwah yang dilakukan Habib Soleh. Dan karya-karya beliau seringkali lebih suka, banyak sekali karangan beliau tentang syair, karena beliau suka sekali dengan syair-syair yang menunjukkan kecintaan kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu sholawat yang masyhur, khususnya di Jember atau yang lainnya, itu ada sholawat mansub. Dan ketika ada syair seperti qasidah Ya Ahla Baitin Nabi, itu karangan Habib Soleh. Itu mungkin itu saja. Dan beliau wafat di Tanggul, dan ketika ziarah sampai setiap hari itu banyak sekali peziarah, entah dari lokal daerah ataupun dari luar kota ataupun dari luar negeri, banyak sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan cerita Habib Soleh yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia khususnya, dan seorang habaib yang wali kutub, wali masyhur pada zamannya,
sampai seorang habaib lainnya segan kepada beliau. Dan beliau termasuk orang yang sufi, zuhud, dan rendah hati. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya vlog ke makam atau ke makbarahnya Habib Soleh saya cantumkan setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan Mukhtar. Di sini saya sekarang berada di makam atau makbarah Sayyidil Imam Al-Qud Waliullah Habib Soleh Tanggul, Jember, yang mana beliau salah satu ulama besar pada zamannya yang membawa peradaban Islam, salah satu ulama yang membawa peradaban Islam sampai ke daerah Jember khususnya gitu. Jadi tepatnya ini di Tanggul, dan di dekat kereta, ya, dekat stasiun di daerah Tanggul. Di sini meskipun setiap hari banyak sekali peziarah, mulai dari lokal, dari dalam daerah maupun luar kota, banyak sekali. Semoga kita bisa setelah ini kita zikir, kita tahlilan sembari setelah sholat zuhur, karena ini mau menjelang adzan. Ini di sini banyak sekali peziarah yang dari luar kota. Ketika para musafir ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حق من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.